Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berikan sedikit informasi buat teman-teman soal waspada penipuan di aplikasi Taxi Driver. Di sini bagi teman-teman yang malas untuk membaca ataupun yang belum mengetahui mengenai penipuan-penipuan yang ada di aplikasi Taxi Driver ataupun penipuan-penipuan yang ada di orderan-orderan Maxim Driver teman-teman. Begitu. Jadi teman-teman, bagi yang baru bergabung silahkan klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, di aplikasi Taxi Driver teman-teman, di sini diberikan kita beberapa layanan untuk kita ketahui bagaimana kita cara menjalankan orderan dan bagaimana kita mengetahui apa saja yang harus kita lakukan ketika kita bekerja di jalan sebagai seorang driver ojek online ataupun driver Maxim tadi teman-teman. Nah, di aplikasi Maxim ataupun Taxi Driver ini pihak Maxim ataupun pihak aplikator memberikan kita kewaspadaan terhadap beberapa kondisi, dan kondisi-kondisi inilah yang akan kita hindari ketika kita mendapatkan kondisi tersebut teman-teman. Nah, di sini ada waspada penipuan. Di sini saya mau memberikan sedikit gambaran dan penjelasan dari apa yang dijelaskan ataupun yang diberikan oleh pihak Maxim kepada kita. Waspada penipuan: jika pelanggan meminta Anda untuk melakukan transfer online atau mendanai ulang akun melalui Diamond, Mobile Legends, Tokopedia, Lazada, Shopee, pulsa atau sejenisnya, kami harap Anda akan dengan sopan menolak permintaan tersebut karena ini adalah salah satu bentuk penipuan. Nah, di paragraf awal ini teman-teman, di sini ketika ada orderan yang meminta kita untuk membayarkan beberapa uang digital di beberapa aplikasi besar yang ada di Indonesia ataupun aplikasi jual beli besar yang ada di Indonesia untuk kita mengisi dananya, itu di sini kita disarankan untuk tidak, ataupun kita tidak disarankan untuk menolak permintaan tersebut karena ini adalah salah satu bentuk penipuan. Nah, ini banyak kejadian teman-teman yang baru mendaftar di Maxim ataupun di Taxi Driver ini. Mereka tidak membaca apa yang ada di aplikasi Taxi Driver. Mereka langsung narik dan ingin mendapatkan banyak orderan. Itu tidak salah sebenarnya. Tidak salah karena memang mereka ingin fokus mendapatkan uang dan tidak fokus untuk bagaimana kemudian bisa menghindari hal-hal semacam ini teman-teman. Nah, di sini saya dari video-video saya sebelumnya sudah banyak mengenai orderan penipuan. Teman-teman yang nonton video ini bisa share video ini ke teman-teman yang masih baru mendaftar, karena di Maxim kan tiap hari dibuka pendaftarannya, jadi banyak sekali driver yang mendaftar. Dengan banyaknya driver yang mendaftar, ini bagian dari kita menghindari agar teman-teman kita tidak terkena yang namanya orderan penipuan ini yang banyak merugikan. Salah satunya beberapa kondisi terakhir itu yang ada kerugian 300, 400, 500 ribu, hampir jutaan teman-teman untuk membayar ini tadi, membayar isi ulang online Diamond, Mobile Legends, Tokopedia, Lazada, Shopee, pulsa atau sejenisnya gitu teman-teman. Oke, selanjutnya Maxim tidak mengemban tanggung jawab apapun atas kerugian yang timbul di pihak mitra. Nah, ini dari paragraf ini teman-teman, atau dari kalimat ini, Maxim tidak mengemban tanggung jawab apapun atas kerugian yang timbul di pihak mitra. Ini memang sudah jadi hal yang kita sudah ketahui bersama ataupun yang sudah paham mengenai ini. Banyak kejadian itu memang pihak Maxim tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut gitu. Pihak Maxim kan sudah memberikan kita pengumuman di aplikasi, kita udah memang harus membaca apa yang ada di aplikasi. Jadi ini yang menjadi catatan mereka ketika kita mendapatkan orderan penipuan ini dan kita menjadi korban. Ketika kita menghadap ke kantor ataupun menghadap ke mereka, mereka tidak akan mengemban tanggung jawab apapun atas kerugian itu. Mereka akan memberikan kita sedikit wejangan ataupun sedikit informasi aja. Ketika kita ingin mendaftar, itu bisa langsung ke kantor untuk menanyakan apa-apa yang akan terjadi selanjutnya dari orderan yang akan kita jalankan. Nah, saran saya untuk pemula ataupun teman-teman driver baru, itu bisa langsung tanyakan ke driver-driver yang lama ataupun driver-driver yang mungkin sudah paham mengenai orderan ini. Teman-teman tanyakan aja, mereka lebih paham mungkin. Tapi kebanyakan di luar sana banyak teman-teman yang baru mendaftar itu malu ataupun takut ataupun segan ataupun tidak mau bertanya
kepada yang sudah memang narik sebelumnya. Jadi mereka menganggap nggak usah lah kita lebih tahu ataupun kita lebih bisa, nggak usah tanya-tanya orang gitu, mandiri gitu. Padahal memang harus kita bertanya, banyak bertanya kan bagus teman-teman gitu. Jadi untuk pihak masing tidak akan bertanggung jawab ketika kita ada kerugian apapun itu, karena mereka udah berikan kita pengumuman ini sebenarnya teman-teman yang harus kita baca. Dari pengumuman ini kan kita udah diberikan udah diberikan catatan ke kita untuk bisa kita bagaimana menjalankan orderan nantinya. Selanjutnya, oleh sebab itu, kami meminta Anda untuk amat berhati-hati terkait order food and shop. Nah, ini teman-teman. Jadi, untuk orderan food and shop ini banyak dari para pelaku yang melakukan orderan penipuan ini untuk membeli kita ataupun menyuruh kita untuk membeli mendanai ulang akun Diamond, Mobile Legends, Tokopedia, Lazada, dan Shopee dan lain-lain. Jadi di orderan food dan shop ini banyak kejadian. Salah satunya itu di Alfamidi ataupun di apotik teman-teman. Itu teman-teman harus waspada dan berhati-hati. Apotik, terus Alfamidi, terus Indomart, terus juga ada yang di kios-kios, yang di toko-toko barang-barang elektronik, di toko-toko barang-barang rempah ataupun barang-barang yang toko gitu yang jual-jual makanan-makanan ringan dan seterusnya teman-teman. Jadi itu teman-teman harus lihat juga catatannya. Di situ juga ada catatan yang menyuruh kita untuk mengisi ShopeePay, mengisi Tokopedia dan Lazada. Ketika ada orderan tersebut, teman-teman harus hati-hati dan langsung batalkan aja. Jangan diambil walaupun ongkirnya itu besar teman-teman, karena memang mereka memberikan kita ongkir besar agar kita terkecoh dengan orderan tersebut. Ketika kita lihat orderannya sampai 30.000, 25.000, kita langsung ingin mengambil orderan tersebut, padahal itu adalah bagian dari taktik mereka untuk kemudian kita bisa ambil dan kita bisa menjadi korban dari apa yang mereka lakukan ke kita teman-teman gitu. Selanjutnya, para penipu bisa saja menuliskan pesan melalui chat order, SMS, atau WhatsApp, menghubungi Anda dan mengatakan bahwa mereka adalah pegawai kami. Berhati-hatilah. Para pegawai kami tidak akan pernah meminta Anda untuk mentransfer dana, mendiktekan kode, memasukkan kombinasi apapun, atau meminta Anda memberikan data pribadi melalui telepon teman-teman. Gitu. Jadi ketika ada yang langsung menchat teman-teman, menelpon teman-teman ataupun SMS teman-teman mengatasnamakan Maxim, itu jangan langsung digubris teman-teman, karena pihak Maxim tidak langsung kita di chat gitu teman-teman atau di WhatsApp. Mereka langsung menghubungi kita dengan nomor kantor. Di situ kan mereka langsung menelpon apa kejadiannya dan bagaimana bisa kita lakukan kejadian tersebut. Tidak langsung kita untuk disuruh mentransfer dana lagi untuk akun kita supaya lebih bagus lagi teman-teman. Itu salah satu trik dari pelaku ini untuk kita bisa rugi dan kita menjadi korban dari apa yang mereka lakukan teman-teman. Itu. Jadi berhati-hatilah, para pegawai kami tidak akan pernah meminta Anda untuk mentransfer dana, mendiktekan kode, memasukkan kombinasi apapun, atau meminta Anda memberikan data pribadi melalui telepon. Dari kata-kata ini atau dari kalimat ini teman-teman, jangan sampai teman-teman memberikan kode apapun, mentransfer dana, memasukkan kode apapun, dan meminta memberikan data pribadi melalui telepon ataupun WhatsApp yang mereka lakukan ke kita teman-teman. Oke? Jadi untuk teman-teman yang baru dan mungkin teman-teman yang belum mengetahui hal ini, waspada penipuan ini adalah bagian dari kita bisa menghindari supaya kita tidak terkena yang namanya korban penipuan. Dan bagi teman-teman yang sudah paham ataupun yang sudah mengetahui hal ini, silakan bagikan ke teman-teman kita yang masih baru dengan share, dengan di Facebook, dengan di WA dan seterusnya. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Nanti ada video-video terbaru dari saya. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.